Di sini ada nggak yang kalau gabut, itu gabutnya ngeliatin laporan keuangan perusahaan? Nah, kira-kira tahu nggak sih kalau misalkan ada perusahaan yang punya piutang itu gede banget? Terus dampaknya apa aja ya? Yuk kita tanyain orang-orang. Tuhan atau compliance based supervision itu doang sih udah. Jadi tadi kita udah Oke, sekarang kita udah dapet satu orang nih. Sebelumnya boleh perkenalin dulu nggak namanya siapa dan kesibukannya apa sekarang? Oke, nama gue Rama. Gue sekarang sibuk jadi ketua umum GISI. Ketua Umum GIS. Perkenalkan, nama gue Rashad. Gue sebagai co-founder dari iTalk ID. Sering sih, cukup sering juga ngeliat laporan keuangan, gimana annual report terbaru, itu juga sering banget dicari sih. Pernah sih, itu kalau misalkan ngelihat laporan keuangan biasanya tuh di BUMN. Terakhir tuh ngelihat PTPP. Iya. Tahu sih, perusahaan contohnya ya mungkin ya, itu di Adikarya, itu ada banyak banget perusahaan piutang-piutang yang udah lebih dari 12 bulan untuk jatuh temponya. Itu banyak sih. Salah satunya tadi yang disebutin tuh, PTPP punya piutang yang lumayan besar di BUMN. Oke, kalau untuk piutang yang gede banget, dampaknya itu ya jelas ke operasional perusahaan. Karena perusahaan jadinya nggak punya cash buat operasional itu sendiri. Jadi dia harus nunggu dari si customer-nya atau enggak, dia harus ngutang dulu buat dapat uang cash untuk gerakin usahanya. Gitu sih untuk paling. Kalau piutang yang gede, udah pasti itu kalau dalam perusahaan bakalan ngeganggu arus kas ya. Itu terus juga kemungkinan terjadi kerugian bukan keuntungan. Karena kasnya nggak berjalan dengan baik lah kayak gitu. Pernah dengar sih, cuman masih belum sering tahu operasional itu gimana. Pernah denger sih, cuman belum pernah mempelajarinya gitu. Makasih ya Bang Rama ya. Oke. Siap. Thank you ya Syat ya. Oke. Siap. Iya, bener banget teman-teman. Seperti orang-orang yang tadi udah kita wawancarain. Ada loh perusahaan-perusahaan yang tercatat piutangnya itu gede banget. Tadi kalau misalkan disebutin oleh Bang Rama itu ada PT Adikarya dan Rashad itu PTPP. Sama-sama dari BUMN. Nah, kebetulan banget nih teman-teman, pada studi kasus kali ini, kita bakal ngebahas tentang PT Adikarya. Dilansir dari berita CNBC Indonesia, pada tahun 2019 lalu, PT Adikarya ini menerima proyek LRT, yang nilai proyeknya pada saat itu senilai 14 triliun rupiah, dan pada saat itu baru dibayarkan sekitar 7 triliun saja teman-teman. Jadi, dalam catatan perusahaan PT Adikarya, ini punya piutang yang gede banget. Selain dari situ, PT Adikarya ini juga menerima proyek tol dari Sigli Aceh senilai 1 triliun. Nah, pada saat itu, direksi dari PT Adikarya mencanangkan untuk melakukan skema anjak piutang dengan menjaminkan dari proyek tol Sigli Aceh. Nah, targetnya dicarikan sebanyak 70% di awal atau sekitar 700 miliar. Dana ini digunakan untuk membantu untuk melancarkan proyek-proyek yang diterima oleh PT Adikarya. Lalu, gimana sih realisasi dari proyek LRT dan tol Sigli Aceh ini? Berdasarkan hasil analisa dan riset dari kelompok kami, dari laporan tahunan atau fiscal year tahun 2019 sampai yang terbaru fiscal year 2023 dan yang paling baru lagi laporan keuangan kuartal 1 2024, kami tidak menemukan adanya transaksi anjak piutang dari PT Adikarya yang menjaminkan proyek LRT ataupun proyek tol Sigli Aceh. Berdasarkan laporan yang kami terima, pada tahun 2019, total nilai proyek tol Sigli Aceh itu senilai 7,6 triliun. Di mana
Estimasinya itu dimulai dari bulan November tahun 2018 dan selesai pada Maret 2021. Pada tahun 2020, Adi telah menerima pembayaran piutang dari proyek tol Sigli Aceh sebesar 2 triliun dari PT Hutama Karya. Namun, pada tahun 2020, kami belum menemukan nih adanya transaksi anjak piutang di mana PT Adikarya ini menjaminkan proyek tol Sigli Aceh kepada perusahaan multifinance. Lalu, begitu pun dengan MRT. Berdasarkan dari persentase PT Adikarya tahun 2020, proyek LRT ini mengalami addendum kontrak hingga nilai proyeksinya itu naik menjadi 23,3 triliun pada 6 Mei tahun 2020. Lalu, berdasarkan laporan presentasi lagi pada tahun 2023, Adi sebagai konstruktur proyek LRT itu sudah menerima pembayaran piutang sebesar 17,1 triliun. Hal itu menunjukkan bahwa piutang yang dimiliki Adi itu masih sekitar 6,2 triliun hanya dari proyek LRT saja. Namun, sekali lagi, kami tidak menemukan adanya transaksi anjak piutang di mana PT Adikarya ini menjaminkan proyek LRT, ataupun yang tadi sudah kita bahas, itu proyek tol Sigli Aceh. Eits, tunggu dulu teman-teman. PT Adikarya itu juga memiliki kontrak dengan PT Alfa Ritelindo Tbk. PT Alfa Ritelindo Tbk adalah perusahaan barang konsumen berbasis di Indonesia. Nah, produk-produk dari PT Alfa Ritelindo Tbk ini adalah Carrefour dan Carrefour Express. Pasti nggak asing dong. Berdasarkan analisa kelompok kami, berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 tahun 2024, PT Adikarya ini mencatatkan piutang senilai 665,4 miliar dari PT Alfa Ritelindo Tbk untuk pembangunan proyek Transmart Bintaro. Nah, di beberapa halaman selanjutnya ada laman transaksi anjak piutang dengan jaminan dari proyek Transmart Bintaro ini, teman-teman. Pada laman transaksi ini, PT Adikarya sebagai klien dari perusahaan multifinance yang melakukan pembiayaan anjak piutang, yaitu PT Bank Mega. PT Bank Mega sebagai perusahaan multifinance yang memberikan pembiayaan anjak piutang dengan pencatatan total piutang sebesar 313,1 miliar, Adi melakukan transaksi anjak piutang dengan menjaminkan hak piutang tersebut sebesar 105,5 miliar. Adi memperoleh saldo fasilitas pinjaman kredit sebesar 248,8 miliar dari transaksi tersebut. Terdapat suku bunga yang dikenakan oleh PT Bank Mega sebesar 12% per tahun. Nah, kontrak anjak piutang tersebut tertuang dalam Factoring Agreement nomor 086 ADD-PK RJKT 23 tanggal 28 April tahun 2023. Bantuan kredit tersebut akan digunakan Adi untuk tambahan modal sebagai pendukung pelaksanaan berbagai macam proyek. Jadi, berita CNBC tahun 2019 yang terakhir kita mention di awal, itu hanyalah wacana untuk menjaminkan proyek tol Sigli Aceh dengan transaksi anjak piutang. Namun, pada realisasinya, yang dijaminkan oleh Adi adalah proyek Transmart Bintaro dengan transaksi dari PT Alfa Ritelindo Tbk dengan Bank Mega sebagai perusahaan multifinance ya. Jadi, udah paham kan gimana kasusnya? Tapi sebenarnya apa sih anjak piutang itu? Lalu gimana ya skemanya dan pembinaan dan pengawasannya apa aja ya? Yuk kita bahas di next video. Jadi anjak piutang atau disebut juga dengan factoring itu adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan dengan bentuk pembelian piutang suatu perusahaan berikut juga dengan
pengurusan dari piutangnya tersebut. Jadi misalkan ada suatu perusahaan yang mempunyai piutang yang sangat besar dan mereka itu arus kas sedang macet, atau misalkan mereka sedang butuh modal yang sangat besar, mereka bisa menjual piutangnya tersebut ke perusahaan pembiayaan, dan perusahaan pembiayaan ini akan memberikan sebagian piutangnya tersebut serta akan menagih piutangnya itu kepada perusahaan yang berhutang kepada klien mereka. Gimana? Udah tahu apa itu injak piutang? Nah, sekarang aku bakal jelasin skema dari injak piutang ini. Ibaratnya, aku ini pebisnis ya. Ibaratnya Ano adalah seorang pebisnis yang meminjam atau membeli barang secara kredit kepada perusahaan PT ABC. PT ABC secara kredit senilai 100 juta misalnya. Nah, karena PT ABC ini butuh modal yang lebih secara cash ataupun arus kas sedang macet, PT ABC ini menghubungi perusahaan factoring. Kita sebut saja F ya. Perusahaannya adalah F. Nah, PT ABC ini mengirimkan bukti atau invoice dari piutang senilai 100 juta kepada PT F. Lalu PT F ini memberikan pemberian modal senilai yang diberikan invoice yang diberikan dari PT ABC. Misalnya diberikan secara 50% dulu. 50% dari 100 juta. Selanjutnya, PT F akan menagih kepada Ano sebagai klien yang berhutang. Tetapi PT ABC sudah nggak perlu lagi nih nagih hutang 100 juta ini ke Ano. Nah, setelah Ano ini melunasi hutang dari PT ABC dan dibayarkan kepada perusahaan factoring F, lalu sisanya akan diberikan lagi kepada PT ABC. 50% lagi akan dikasih kepada PT ABC. Nah, tapi PT ABC ini bakal kena potongan senilai sekian persen sesuai dengan kesepakatan awal dari PT ABC dengan PT Factoring. Jadi kurang lebih gitu skemanya. Nah, tadi udah dijelasin kan skemanya. Jadi dalam pembiayaannya ini, anjak piutang itu dibagi menjadi dua, yang dijamin oleh penjual piutang dan tidak dijamin oleh penjual piutang. Bedanya apa sih? Jadi yang dijamin oleh penjual piutang ini, mereka yang menjamin itu mereka yang menanggung resiko atas tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang sudah mereka jual ke perusahaan pembiayaan. Sedangkan yang tidak dijamin oleh penjual piutang ini, yang menanggung justru adalah perusahaan pembiayaan itu yang sudah mereka beli piutangnya, mereka yang menanggung. Nah, sekarang kita masuk ke lembaga pembinaan dan pengawasan pembiayaan faktoring. Di sini lembaga yang bertugas yaitu OJK. Berfungsi untuk mengatur serta meningkatkan kestabilan ekonomi nasional. Dalam pembinaan ini OJK memiliki dua metode. Dua metode yang digunakan OJK yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung. Pertama, pengawasan secara tidak langsung. OJK melakukan monitoring atas laporan keuangan serta kegiatan lapangan yang dilaporkan setiap periodik. Sedang pengawasan secara langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan laporan secara langsung terhadap lembaga pembiayaan. Dalam pelaksanaan setiap kegiatan pemeriksaan langsung, ada beberapa tahapan yang saling berkaitan dan berkesinambungan, yaitu tahap penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan langsung, tahap pemeriksaan langsung yang terdiri dari persiapan pemeriksaan langsung, pelaksanaan pemeriksaan langsung, dan laporan hasil pemeriksaan langsung. Tahap ketiga, tahap melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan langsung, dan tahap keempat, tahap evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung. Namun terjadi perubahan pola pemeriksaan atau pengawasan terhadap industri perusahaan pembiayaan yang sebelumnya pengawasan berdasarkan kepatuhan menjadi pengawasan berbasis resiko. Semenjak diundangkannya POJK nomor 10 POJK 05 2014 tentang penilaian tingkat industri perusahaan lembaga jasa keuangan non-bank, dan POJK nomor 11 POJK 05 2014 tentang pengawasan langsung terhadap lembaga keuangan non-bank. Pengaruh tingkat resiko berdasarkan 3 faktor, yaitu resiko bawaan, seluruh kegiatan yang melekat pada setiap jenis kegiatan perusahaan. Yang kedua, manajemen dan pengendalian, hal-hal yang dapat dilakukan oleh direksi atau dewan komisaris
atau setara untuk meminimalisirkan tingkat resiko bawaan. Yang ketiga, dukungan dana, pendanaan atau permodalan, yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dan serta untuk mempertahankan usahanya. Melalui pendekatan ini, OJK selaku otoritas lembaga pembiayaan dapat merekomendasikan kepada perusahaan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan masalah yang potensial yang ada di lembaga pembiayaan. Gimana? Udah paham kan apa itu anjak piutang? Ayo diskusi. Fill me out with your smile, like the sun